Jadi diberi contoh dulu gitu ya. Iya, bukan diberi contoh di setrum juga. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B. Nah, hari ini buku apa nih yang dibahas? Hari ini kita bahas The Wisdom of Confucius. Nah, hari ini kita ke bab 2. Oke. Jadi di bab 2 nomor 3 ini, jadi Confucius bilang bahwa bila suatu negara dikelola berdasarkan hukum, hukuman mampu mencegah rakyat agar tidak melanggar hukum. Karena itu, rakyat hanya takut atau berusaha menghindar dari jeratan hukum. Tapi jika mendidik rakyat dengan kebijakan dan budi pekerti, rakyat baru menyadari bahwa melanggar hukum adalah dosa yang memalukan. Maksudnya gimana? Nah, jadi di sini jelas nih kata Konfusius. Jadi kalau kita itu cuma dididik berdasarkan hukuman gitu. Kalau jadi kayak anak, dia berbuat salah terus dihukum, dipukul atau apa gitu. Itu malah orangnya tuh cuma merasa takut dihukum doang jadinya gitu. Tapi nggak sadar bahwa itu adalah salah. Nah, jadi yang perlu dididik adalah akhlak. Itu inti dari kata-kata Konfusius itu gini, akhlak. Orang yang berilmu itu dilihat dari akhlaknya. Jadi kata Konfusius kan bilang, jika mendidik rakyat dengan kebijakan dan budi pekerti, rakyat baru tahu atau menyadari bahwa melanggar hukum adalah dosa yang memalukan gitu kan. Jadi mendidik itu harus dengan kebijakan dan budi pekerti. Itu kata Konfusius jelas. Jadi kalau kita mendidik cuma berdasarkan hukuman, ya jadinya orang tuh cuma takut dihukum doang gitu. Paham kan? Jadi kan kayak kalau kayak misalkan di berbuat salah atau apa gitu. Kalau kayak zaman dulu kan, Iya. kalau berbuat salah orang dihukum cambuk gitu misalkan. Nah orang tuh nanti jadinya cuma misalkan berbuat maksiat gitu kan, berzinah gitu, dicambuk kan hukumannya. Nah nanti orang berbuat zina itu cuma takut kena hukuman cambuk doang. Mereka tuh nggak merasa bersalah gitu, bahwa zina itu adalah dosa, terus zina itu adalah suatu hal yang nggak boleh gitu kan, suatu hal yang nggak pantas dilakukan karena bisa mengotori diri juga gitu kan, penyakit segala macam. Mereka tuh nggak sadar, mereka takutnya tuh cuma berdasarkan hukuman aja, jadi takut dihukum gitu. Sama kan kalau kayak ngedidik anak kecil kan kayak tadi kan, kalau anak kecil dididiknya dipukul gitu kan, si anak itu jadinya nggak tahu gitu loh, benar dan salahnya itu nggak ada di dalam hati dan pikirannya dia. Dia cuma tahu kalau ini nggak boleh karena gue nanti bakal dipukul gitu. Sama kan kalau kayak mendidik negara ini, kalau mau ngeberantas korupsi misalkan gitu kan. Kalau cuma dihukum penjara doang gitu, terus misalkan walaupun mau dihukum seberat-beratnya dihukum mati gitu, itu tetap nggak bakal bisa ngeberantas korupsi. Jadi yang perlu dididik itu akhlaknya, manusia-manusianya ditanemin supaya kalau kamu korupsi itu nanti pertanggungjawabannya itu berat gitu loh. Kamu tuh mempermalukan bangsa kamu sendiri gitu, mempermalukan keluarga kamu gitu. Itu yang harus ditanemin ke orang-orang seperti itu. Jadi yang dilatih itu akhlaknya gitu. Hatinya itu yang disentuh, bukan dengan berdasarkan kekerasan atau hukuman atau walaupun itu harus hukuman mati. Karena orang itu cuma jadi takut gitu. Nah kalau orang udah selesai gitu kan, rasa takutnya udah habis gitu, nanti bakalannya jadi malah tambah tinggi lagi angka kejahatannya itu. Kalau kayak di film Arrow itu kan dulu aku pernah nonton tuh. Jadi kan si Arrow itu kan vigilante kan istilahnya. Jadi main hakim sendiri gitu. Penjahat dibunuh-bunuhin dengan dipanahin sama dia kan, dibunuh-bunuhin pokoknya. Emang bener angka kejahatannya itu berkurang.
Tapi pas si superhero-nya ini nggak ada gitu, apalagi sakit atau lagi apa gitu kan, nggak patroli, angka kejahatannya itu naik selama berapa bulan gitu. Naiknya malah berkali-kali lipat gitu, karena di dalam pola pikir masyarakatnya itu nggak ada rasa untuk takut berbuat jahat gitu. Mereka cuma takut untuk dihukum gitu. Jadi intinya adalah kita harus melatih akhlak gitu. Karena puncak dari ilmu itu adalah akhlak. Tadi kan saya yang bilang kan, Hmm. kalau marahin anak gitu kan, nggak ngebolehin anak gitu, kita harus menanamkan akhlaknya dulu gitu. Iya. Nah itu gimana itu contohnya? Iya, jadi tadi kan aku bilang kalau anak berbuat salah tuh kita dihukumnya dengan fisik gitu, dipukul atau di apa, itu salah. Jadi mereka tuh nggak ngerti gitu kan, bahwa ini tuh salah. Yang ditanamin itu adalah pengertiannya gitu, akhlaknya itu maksudnya pengertiannya. Misalkan dia main listrik gitu kan, ada colokan listrik dicolok-colok gitu. Kita terus pukul, nggak boleh gitu dipukul gitu kan. Itu bukan begitu caranya. Jadi kita kasih pengertian. Ini tuh listrik. Kalau kamu colok-colok nanti kamu bakal sakit gitu. Jadi ditanaminnya tuh gitu. Jadi diberi contoh dulu gitu ya? Iya, bukan diberi contoh di setrum juga. Jadi Iya maksudnya nggak iya, ngebolehin main ini dikasih gitu. pengertian gitu bahwa itu adalah sesuatu yang berbahaya gitu. Karena bisa menyebabkan bla 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 gitu kan, bakar terus luka bakar segala macam kesetrum ya kan. Kalau kita cuma ngasih tahu dengan cara, nggak boleh gitu, terus dipukul gitu atau diteriakin doang, nggak boleh Iya, gitu. jadi anak kurang ngerti gitu Iya, kok anak nggak nggak boleh ngerti gitu. kenapa nggak bolehnya itu kenapa gitu. Jadi nanti dia coba lagi malah makin penasaran. Biasanya kan kalau anak kecil di nggak bolehin tuh kan malah tambah penasaran dia jadinya. Jadi malah dicolok-colok lagi. Kalau kita kasih pengertian, dan ini kan dia jadi ngerti gitu loh. Oh ini nggak boleh karena ada sebabnya gitu. Kayak kalau beneran kesetrum kan, anak kalau udah beneran kena sesuatu kan baru dia nyesel kan, Kapok. kapok ya istilahnya. Nah itu. Jadi sebelum kejadian seperti itu kita kasih pengertian dulu. Kamu bakalannya jadi seperti ini nih. Kalau kamu nggak mau seperti ini ya jangan dilakukan gitu intinya. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga ada bermanfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus ada video-video selanjutnya. See you next time.